Itu ada orang kakek-kakek, padahal itu nggak ada orang sama sekali di rumah itu. Selain kakek nenek gue, itu ada belakangnya bokap gue pas banget loncat tapi sambil pengen nyekek bokap gue gini. Dia buka pintu karena kamarnya dia pas banget di depan tangga menuju lantai 2, itu ngejubluk pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Malam Jumat Miku. Kali ini kita cerita-cerita horor lagi nih bareng Bang Bobby. Jangan Bang dong. Apa dong? Om aja. Om. Balik lagi bersama saya yang tidak serem-serem amat dan tidak lucu-lucu amat. Jadi udah ngalir aja lah ya. Buat kalian yang tahu cerita sebelumnya nih, Bobby juga pernah cerita di channel gue tentang apa tuh? Tentang jalan tol. Oh ya. Yang gue ditolongin suami lu. Yang lu ngeliat ngangguk-ngangguk ya, headbang di pinggir tol ya. Oke. Nah kali ini gue nggak mau basa-basi lah, pembukanya nggak mau terlalu lama. Iya. Lu punya cerita apa, Bu? Iya kan, melanjuti kisah yang sudah gue ceritakan. Tapi bukan yang di tol nih. Jadi sempat mungkin kalau teman-teman nonton yang sebelumnya itu kan gue cerita tentang rumah nenek gue, karena bokap gue tuh tinggal sama mertuanya ceritanya nih. Iya, jadi gue tinggal sama nenek gue lah. Usia berapa nih? Itu 40 tahun loh. Itu sekitar. Nggak, nenek lu? Elunya? Oh gue ya? Iya. Kalau gue tuh sekitar umur kelas 6 SD lah, kelas 6, kelas 5. Oke. 11 tahun, 12 tahun lah. Nggak terlalu tua kan ya? Enggak. Gitu ya? Ini masih unyu-unyu. Masih unyu-unyu. Ya, takutnya kan kelihatan nggak naik kelasnya gitu waktu SD. Jadi waktu gue SD itu gue sempat tinggal sama nenek gue, sama almarhum kakek. Itu di daerah, boleh sebutin ya? Boleh lah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu di daerah Parung Panjang lah, Legok, Parung Panjang. Pokoknya daerah situlah. Jadi waktu tinggal di sana itu banyak banget kejadian-kejadian yang ganjil kalau bisa dibilang ya. Karena bokap sama nyokap itu kerja di satu perusahaan yang ada di daerah sana. Bokap jadi security dulu. Security tau nggak artinya? Satpam. Oh iya, bener dong. Bener ya? Satpam, keamanan. Iya bener. Iya, bokap gue jadi security kan kalau. Jadi nyokap juga jadi karyawan produksi di daerah sana. Jadi jarang banget istilahnya kumpul bareng lah sama bokap nyokap, jadi lebih sering sama nenek sama kakek di sana. Jadi di rumah nenek gue tuh banyak kejadian yang sangat ganjil. Ya contohnya pernah lah satu ketika di rumah itu gue pribadi ya, kenapa gue sampai sekarang jadi anak yang sangat pemberani sekali. Sama dengan takut sekali sama yang kayak gitu-gitu ya, sampai gue sampai tempat tinggal sekarang nih, karena gue ada kerjaan sampingan itu nyanyi kan ya, suka minta jemput security kalau pulang nyanyi agak kepagian pulangnya gitu. Sampai sekarang nih gue penakut. Itu awalnya di rumah nenek gue ini. Oh, gara-gara lu tinggal di sana? Iya, gara-gara tinggal di sana. Jadi katanya di tanah yang dibeli sama nenek gue ini nih di daerah sana itu adalah tanah wakaf. Nggak tahu tanah wakaf atau tanah sengketa ya. Cuman pada saat pembangunan rumah itu kan lantai 2 ya. Itu banyak banget kejadian kayak di situ tuh tiba-tiba bangunannya rubuh lah, kagak kokoh, tiba-tiba kesurupan lah. Siapanya? Ada tukang bangunan yang ngebangun juga. Ada yang kemasukan. Terus pernah satu ketika si nenek gue ini bawa gue nih. Jadi kan memang pada saat itu tahun 2004 ya. Pembangunan proses pembangunan rumahnya itu tahun 2004. Jadi di nenek gue ini pengen beli makan nih. Sekitaran jam 5:30 atau jam 5 nih buat tukang, karena borongan kan ya. Agak malam. Biar cepet jadi lah prosesnya. Karena pada saat itu kakek gue tuh dinas di situ kan, pensiunan polisi di polsek daerah situ lah. Jadi mau beli makanan, karena akses ke jalan raya gitu. Ke jalan raya agak jauh atau ke tempat-tempat makan agak jauh. Jadi dia jalan lah nyari warung buat makan si
kuli-kuli ini Subuh istilahnya. nih nenek lu berangkat. Bukan subuh, maghrib, mau maghrib. Karena memang banyak banget ada galian pasir di situ. Ada apa namanya? Kebun-kebun masih bambu lah, kebun bambu banyaknya di situ tuh. Kalau sekarang mungkin udah rame, itu tahun 2004 sampai 2008 pada saat itu gua di sana. Jadi nenek gue ini nyapa ke orang pas pengen beli itu sama gua. Pengen beli nasi. Itu ada orang di dekat pohon, di situ kan banyak pohon bambu sama pohon rambutan ya. Atau udah rambutannya masih ada apa enggak karena udah tahun 2004. Udah berapa puluh tahun. Iya. Jadi ada pohon rambutan, itu ada orang sendiri. Pas ngelihat orangnya senyum aja kan. Ya namanya orang baru ya, mungkin warga baru. Nenek gue juga nyapa kan. Kang. Terus nyapa cuma senyum aja balasnya. Cuma kan nenek gue kan kayak ada orang ya di kebun-kebun gini ngapain di situ kan, mungkin ya kayak petani lah atau apa. Pas jalan agak jauh, pas balik lagi orang itu ngambang sambil begini nih. Anjir. Wih, nenek gue takut dong, kabur dari situ. Mana masih banyak banget semak-semak sama hutan bambu. Kabur dari situ. Pas ketemu warga, balik lagi orang itu udah nggak ada. Kan aneh juga kan tuh. Itu salah satu ceritanya tuh. Gila. Waktu di situ. Istilah kata nih ya. Bukan. Apa? itu salah satu ceritanya tuh, ada yang kayak gitu kejadian. Cuma dari gue pribadi, nenek gue nyapa di situ kan sama gue ya. Gue nggak ngeliat orang malah. Kata gue nenek gue ngapain nyapa siapa-siapa, nyapa orang gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Pas nenek gue nengok katanya sih ada orang yang lagi begini nih. Tiba-tiba sila duduk sila terus begini. Kan aneh. Aneh lah. Ya, cuma gue nggak bisa kasih tahu spesifiknya karena yang melihat itu nenek lu. Itu salah satu contohnya tuh. Itu baru pada saat proses pembangunan aja. Nah udah jadi rumah, pada saat udah jadi rumah nih, baru ditinggal sebentar. Udah kita tinggalin ya, kita tempatin. Baru jalan beberapa bulan, memang banyak banget nih kejadian-kejadian aneh. Di satu blok itu, di satu rumah itu tuh cuma ada 3 rumah pada saat itu dan jaraknya agak jauh. Jauh-jauh. Jaraknya agak jauh-jauh waktu tahun itu tuh. Tahun 2004-2005 tuh jaraknya agak jauh-jauh. Pada saat itu pernah jadi nyokap itu kan sering kerja sip-sipan ya. Sering banget sipnya malam. Jadi ngiranya ada nyokap gua pulang. Padahal kan nyokap tuh baru berangkat. Jadi si nenek gue ini ngeliat nih dari jauh habis dari rumah tetangga. Dan kejadiannya sama gue juga karena gue lebih sering banget sama kakek sama nenek kan. Ngeliat nyokap gue pakai daster. Padahal nyokap gue tuh nggak punya daster warna kuning polos. Itu kuningnya kuning bener-bener kuning polos banget gitu. Semuanya kuning. Dan ngeliat dia masuk ke rumah. Lah ini kan si nyokap gue sebutin aja nama nyokap gue kali ya, siapa tuh kepo ya teman-teman. Ini kok si namanya Iis men. Luar biasa. Pakai dahlia nggak? Iya enggak pakai. Dia tuh kok dia sih. Nah nyokap nenek gue kan emang logatnya Sunda kasar ya. Iya Iis nggak balik ya jam sekian gitu kan. Mungkin di Indonesia ini mau gue nih. Ini si Iis sudah pulang nih jam segini nih gitu kan. Pas dilihat nih, dicek rumah-rumah nggak ada orang, nggak ada si namanya Iis itu, si nyokap gue itu. Wah, gue juga ketanya kan, gue namanya anak udah seneng kan, kagak ada nyokap gue ternyata nyokap gue pulangnya jam 1-an. Oh jadi ada yang menjelma. Ada yang menjelma pertama, itu yang kedua juga ada yang menjelma si nyokap gue ini dengan pakaian daster yang full kuning semua warnanya. Itu nggak tahu deh gue, itu aneh sih. Terus juga pernah, ini gue ngalamin ya saksi hidup juga nih. Nyokap gue, bokap gue bawa motor. Jadi pertama gue jemput nyokap gue di perusahaan dia, tempat dia kerja di daerah situ. Karena masih banyak banget hutan bambu. Nah pas gue jemput itu pokoknya mau dekat rumah si nenek gue ini. Jalan sama nyokap gue sekitar pas udah jemput ya sekitar jam
10 atau setengah 11 itu masih sore lah kalau udah zaman sekarang lah istilahnya masih banyak orang nongkrong ya. Bener. Tapi dulu mah udah sepi banget itu. Dulu udah sepi apalagi di daerah sono ya, cuma nggak tahu ya itu kan di tempat gue pada saat zaman itu ya. Itu gue jalan bertiga sama bokap nyokap itu lewat hutan bambu. Itu bambunya gini nih nutupin jalan. Anjir. Itu aneh banget tuh. Itu yang gue takutin kalau lewat hutan bambu sampai sekarang tuh. Iya. Padahal kan jalannya bukan on block ya, aspal. Iya. Aspal pedesaan gimana sih? Ya bokap gue juga refleks berhenti. Tas berhenti. Dihalangin gini. Wah dikira bokap gue kan ini tumbang nih bambu nih. Iya. Dikira tumbang kan. Karena udah dekat banget rumah. Makanya bokap gue pede. Dengan pedenya berani. Mau nyetandarin motor nih bambu naik lagi. Cokeki kan ketawa. Wah langsung kabur. Bertiga tuh. Itu ngeri banget. Itu beneran. Itu bambunya satu. Kan banyak bambu nih. Banyak bambu. Yang itu tuh ada kayak 2 cuman nempel begini bambunya. Jadi gini nih. Set nutup. Selang nggak sampai 1 menit juga nggak ada mungkin. Cuman pas bokap gua pengen. Nih tumbang nih. Pikir bokap gua. Pas pengen diangkat gini. Epic banget kan ya. Iya. Pas pengen turun. Itu naik lagi bambunya, langsung kabur bokap gue. Terus pas jalan itu cekikikannya kenceng banget. Ada sosok yang kelihatan? Nggak ada sih kalau gue. Yang itu juga gue takut ternyata. Gila. Yang gue rasain itu ya, maksudnya suara kunti itu nggak kayak yang di TV cuy. Iya. Iya nggak kayak yang nggak kayak yang di konten-konten. Ya nggak kayak gitu. Cuman dia lebih kayak apa ya, kayak suara binatang kayak gitu tuh. Oh iya. Tapi padet gitu ya. Cuma nyaring ya. Cuman kan ngeri juga. Cuma bertiga. Terus gue masih kecil. Bokap gue juga refleks kan. Itu parah. Dan setiap malam nih ya. Nggak tahu ya. Ini sih ya anjing ternak. Mungkin di situ masih banyak ternak ya. Itu banyak banget ya. Setiap jam 10 malam. Itu bunyi au. Setiap jam 10 malam. Nggak tahu deh. Itu pengalaman suram gue deh. Maksudnya waktu gue punya horor banget sih ini tempat tinggal. Kenapa milihnya di sini? Karena kakek gue waktu itu dinasnya di situ mungkin ya biar deket. Nah pada saat itu apa yang bokap atau nyokap lo lakukan gitu? Pasti bambunya naik lagi. Itu langsung kebut, langsung istighfar semua. Langsung Astagfirullahaladzim sambil bawa motor. Malam-malam coba lu bayangin deh kayak gitu. Nggak kebayang sih. Nggak kebayang. Wah, itu udah berhenti dikira bambunya runtuh beneran, tapi ternyata dia bisa naik lagi dan ada suara kayak gitu. Lu bayangin deh sendiri deh. Dan gue juga masih kecil juga. Kok kayak gini ya? Kok mau ya tempat tinggal yang kayak gini ya? Gue tuh tahu cerita itu tuh di film-film Susana. Tapi emang beneran ada cuy. Beneran ada. Dono yang Kasino Indro tuh yang gitu-gitu lah ya. Yang film-film jadul lah. Film-film pengabdi setan yang lama mungkin ya. Iya. Tapi gue gak expect ternyata itu terjadi. Itu gitu. Terjadi beneran cuy. Itu beneran ada yang kayak gitu. Nggak tahu mungkin ada yang bisa jelasin, mungkin teman-teman kalau bisa jelasin dengan kejadian itu di kolom komentarnya Kamil deh. Bisa dijelasin itu memang alam atau bukan ya. Cuma kan gue sebagai manusia awam yang banyak dosa ini anjay berpikirannya netting aja kan tuh langsung wah ini apa ya. Kok bisa dibarengi dengan suara tertawa gitu. Kan bisa kan suara karaoke atau suara yang lain lah. Suara yang lain-lain. Suara musang kawin gitu. Iya, musang kawin kan. Kenapa suaranya itu gitu ketawa. Iya sih. Itu gila juga tuh. Dan gue juga pernah nih di rumah itu ini gue yang udah mengerti lah istilahnya dengan yang seperti itu ya. Dengan yang gaib ya. Udah istilahnya udah tahu lah hantu apa gitu. Ini pernah jadi satu hari itu gue kelas 5 kelas 6 SD. Jadi itu juga malam tuh. Jadi mau nyemprot kamar ceritanya mau pada tidur. Waktu istirahat mau semprot kamar. Dulu kan baygonnya branding nih. Gue ini juga gue mengalami disemprot gitu kan itu ya. Yang ada kalau orang bunuh diri yang
Ingat dia yang diminum yang tutupnya bulat loh yang warna hijau. Tahu yang diputerin dari bawah yang gitu diputarnya kan. dari bawah tuh. Itu kan nyemprotnya gitu. Terus Semprotan bau nyamuk. banget itu. Emang. Jadi kan kita harus di luar dulu kan. Dan malam tuh Gue bokap kira gue. gue dong yang mengalami kata lu Itu juga. gue ngalamin itu tuh. Gayung Lope ngalamin ya. Sampai sekarang. Ngalamin. Gayung Lope. Terus rumah gue juga ordeng bangau tuh. Yang warnanya hijau. Yang gini bangau tuh. Pakai banget ya. Zaman dulu. Warnanya begitu. hijau. Tapi 2008 banyak cuy begitu cuy. Estetik katanya. Iya 2008 tuh. Jadi kan makin serem aja kan takut bangaunya terbang. Gue kira cuma Malika doang yang bangau. Ordeng ada yang bangau cuy. Ada. Jadi ya gue lanjutin ya. Lanjut. Jadi pernah tuh kan disemprot gitu jadi kita harus keluar ya karena baunya udah kayak gas air mata cuy. Udah parah banget tuh yang kejadian air Bikin mata. perih ya. Iya. Itu udah baunya udah kayak gas air mata jadi kita keluar semua kan. Ya si nenek kakek gue ini udah pada tidur. Gue di luar. Dulu tuh musim namanya waktu gue tuh HP Asia. Terus HP Flexi. Iya. Terus sama yang bagus-bagusnya nih Nokia sama Sony Ericsson. Sama Motorola dulu tuh pakainya. Kalau nggak Bion. Bion. Anjir masih ada Bion. Masih ada cuy. Nah gue pernah punya tuh si HP Sony Ericsson itu. Terus kan musim-musim dulu tuh TV itu apa dunia lain gitu kan ya. Iya. Dunia lain, dua dunia, uka-uka gitu tuh. 3 itu aja kayaknya ya. Kayak 3 itu aja yang horor gitu kan ya. Terus pernah gue penasaran nih gue pernah lihat di TV katanya kalau kita nyalain inframerah itu bisa merekam hal yang gaib-gaib. Itu kan HP Sony Ericsson tuh ada inframerahnya tuh, ada inframerahnya buat nyambung lagu, kirim lagu. Gue nyalain inframerah, gue setel kamera, gue videoin. Pas bokap gue semprotin kamar nih, semprotin si ruangan tempat gue tidur, itu ada orang kakek-kakek. Padahal itu nggak ada orang sama sekali di rumah itu selain kakek nenek gue. Itu ada belakangnya bokap gue pas banget loncat tapi sambil pengen nyekek bokap gue gini. Itu nongol di handphone dan gak gue rekam pula. Langsung gue gituin. Merinding loh asli. Jadi sumpah parah ini beneran fix parah. Begini itu kan orang loh kok dan nggak ada sininya nih. Dia cuman setengah badan tapi dia begini jalannya. Pengen nyekek bokap gue dari belakang. Gini. Tapi palanya gini. Kan aneh banget ya. Merinding tuh. Ini merinding loh. Bulir ada bulir. Ini beneran parah cuy. Ini real life gue banget. Itu pertama kali deh gue. Gak kerekam karena lo speechless ya. Iya dan ini kok bentuknya beda dari yang lain gitu. Ini wujudnya kok gitu ya. Wujudnya. Dia tuh laki-laki di handphone itu tuh yang gue lihat tuh kok laki-laki karena itu agak lama. Kata gue dengan gak sadar, loh, kok ada orang gini-gini nih. Itu beneran asli itu. Dan bokap gue gak sadar, sampai bokap gue ngomong, apaan sih Bi? Ya Allah, lu penakut banget. Ya pas ngeliat ya memang bener ada itu. Ada si sosok yang pengen nyekek bokap gue dari belakang. Kenapa dia gak cekek sekalian aja? Jangan dong. Nanti yang ngasih jajan lu siapa? Oh iya ya, waktu SD kan gak ada yang ngasih jajan. Dia kesel kali tempatnya disemprotin baygon. Iya. Soalnya dia gak punya kaki. Gak tahu deh itu serem banget sih. Itu beneran wah anjir nih rumah. Dan akhirnya bokap sama nyokap gue tuh sadar ya dengan adanya banyaknya kejadian ganjil penampakan kayak pernah ada jadi si adiknya nyokap gue ini juga hamil udah baru nikah terus hamil terus namanya anaknya nenek gue nih kalau di gue kan kalau hamil nih tinggalnya sementara sama nenek gue dulu karena udah hamil tua buat yang ngerawat nggak mungkin karena suaminya aktif kerja terus pernah maghrib dia tuh kayak ngasih makan ayam gitu. Iya, yang di luar. Dilemparin gitu ngasih makan ayam. Terus ada dari pohon bambu itu ada sosok kayak bayangan hitam pengen ngerebut kayak ke arah si cabang bayi ke perut hamil ini kayak gini nih. Tapi kayak berupa asap hitam banyak. Tapi cepet. Nah itu udah langsung si adeknya nyokap gua bilang, nyokap gua juga udah
nggak kuat juga di situ, banyak kejadian ganjil dari gua. Terus bilang pengen pindah lah gua di situ. Mungkin pada belum percaya nih si siapa namanya, si kakek gua sama si nenek gua mungkin belum percaya, ditahan dulu lah. Dan akhirnya mereka ngalamin juga. Pada saat itu karena nenek gue baru kejadian cuma 2 kali ya, cuma ngelihat orang yang begini sama yang tadi tuh, lihat yang jelma nyokap yang jelma nyokap gue, dia akhirnya ngerasain nih sama si kakek gue ini. Kakek gue mungkin pulang dinas, jadi ada nyokap gue memang shift malam pada saat itu. Nyokap gue shift malam pernah ngelihat ular, jadi ngeliat Pak, ada ular pak, kata nyokap gue. Tangkep. Pas pengen ditangkep, ularnya ada mahkotanya cuy. Oh anjir. Pas ularnya ada mahkotanya, dimasukin lah ke karung. Dimasukin ke karung kan, itu karung bisa gue jamin ya, maksudnya gue jamin lagi. Tapi itu karung bener-bener nggak ada bolong ya. Nggak bolong sama sekali, kata nyokap gue, keterangan si nyokap gue dan si kakek gue ini, almarhum kakek gue. Ternyata itu ular pas dipegang mau dibuang udah nggak ada. Anjir. Dan ada mahkotanya itu ularnya, warna hijau. Kecil gitu di palanya. Iya kecil. Hijau kayak keemas-emasan gitu warnanya. Ularnya warna apa tuh? Hijau keemas-emasan gitu. Oh hijau juga. Warnanya warna hijau kayak terang banget gitu. Oh gila. Akhirnya ya itu di situ. Akhirnya memutuskan untuk menjual rumah itu. Memutuskan menjual rumah itu. Dan usut punya usut, kakek gue tanya-tanya ke warga, ya benar bahwa tanah ini seharusnya nggak dibeli. Tanahnya memang nggak seharusnya dibeli. Ya istilahnya bukan hak untuk dibikin rumah atau apa ya, gue nggak paham ya. Cuman itu banyak banget kejadian seperti itu, dan yang paling epic sehingga membuat gue paling jadi penakut nih. Mungkin di keluarga gue yang paling penakut. Atau di komplek kita tinggal nih gue yang paling penakut mungkin. Jadi gue pernah tuh diajak, ini udah gede nih pas udah mau jual rumah ini nih. Iya. Udah mau jual si rumah yang gue tinggalin ini. Itu pernah pulang dari rumah tetangga sama nenek gue. Itu di depan pintu masuk rumah pocong gede banget. Anjir. Sumpah itu. Jadi ini kan kayak pintu kan paling berapa meter berapa sih? meter lah. 1,5 meter mungkin itu gede lagi. Oh gila. Terus semakin gue udah meluk nenek gue banget karena itu wujudnya mata hitam banget. Kok begini ya? Terus gue peluk si nenek gue ini, nenek takut. Apaan sih lu udah gede juga, kata nenek gue. Makin lama makin pas gue ngintip, makin lama makin kecil makin hilang. Oh tapi nenek lu lihat nggak? Nggak ngeliat, makanya nenek gue apaan sih, kagak ada apa-apa. Itu kan aneh banget ya. Makin nyusut makin hilang. Jadi gitu. Nah, masih di detik-detik mau terjualnya si rumah ini. Sekitaran di akhir-akhir tahun 2008. Oke. Itu pernah juga, jadi si adiknya nyokap gue ini kan sudah lahiran ya. Dengan si suaminya ini yang gayanya sok paling pemberani di keluarga gue, ya kan? Nonton gimana? Gak apa-apa. Oke. Aman ya Om? Aman. Gak apa-apa, lu SP2 deh gue. Tapi emang lu so berani sih Om, anjir banget ya. Gak percaya lu sama hantu. Gak percaya lu. Akhirnya kan ngalamin juga di rumah itu juga. Jadi pernah dia 2 kali ngalamin. Pertama sosok anak kecil, yang kedua sosok si pocong yang gua lihat itu. Jadi dia ngomong di rumah itu. Jadi kita lagi kumpul, karena kan kakek gua tuh, almarhum kakek itu suka banget kalau misalkan maghrib tuh kita makan bareng-bareng sama-sama gitu. Almarhum kakek. Kita makan sama-sama. Ngomong lah di dalam satu forum keluarga itu. Kalau sekarang mungkin kan grup WhatsApp ya. Kalau dulu nggak ada WhatsApp. Dulu rapat meja makan. Iya, BBM lah. Dulu juga BBM nggak terlalu kayak. Dulu ngomong lah, saya emang nggak percaya sama yang kayak gitu Pak. Ya kan? Ya masih mendok lah Jawa. Saya nggak percaya saya. Kalau misalkan ada, tampakin lah ke saya, kata dia. Ngomong gitu di rumah itu, di ruang tengah itu, di rumah yang Mas tadi nanti biar lebih epic lagi gue kirimin foto rumahnya. Oh iya, boleh. Buat diberanda. Boleh. Itu paling epic tuh, dia ngomong begitu di rumah itu. Terus bokap gue menyokap gue tawa-tawa aja santai. Satu malam, ini cerita nih. Dia yang cerita setelah dia ngomong begitu. Satu malam dia akhirnya
mau tidur nemenin istrinya yang baru lahiran. Karena namanya punya bayi ya, udah pasti kan namanya laki-laki harus begadang. Begadang. Banyak begadang, ganti pampers segala macem. Ya, terus dia dengar suara gitar. Padahal nggak ada yang punya gitar di lantai 2. Karena lantai 2 ini dikosongin sama kakek gua. Itu dijadiin tempat gudang barang-barang yang nggak kepake, ditaruh di lantai 2. Itu nggak dengar suara gitar, lirih banget di tangga mau menuju lantai 2. Penasaran dong, kok ada orang, jangan-jangan ada yang main gitar nih di atas. Kata si om gua. Dengan so pemberaninya dia buka pintu, karena kamarnya dia pas banget di depan tangga menuju lantai 2, itu ngejubluk pocong di depan dia. Segeblek. Lu tahu tangga kan, tangga kalau nge-L tuh gini ya? Iya. Nge-L. Jadi ada jedaknya nih di sini yang gedenya nih. Jadi dia berdiri di situ tuh. Anjir. Dan bentuknya itu, mungkin kalau orang kan dia napak, dia tuh lancip bawahnya. Oh. Dia Diri gede itu banget. Berdiri terus cuma gini doang nih. Iya, goblok, istolah. Beneran Aduh cuy. ya Allah. Bayang lagi. Cuma goyang-goyang gitu doang. Kenapa dia nggak gitu? Jadi geraknya cuma kayak gitu. Dan langsung dia masuk kamar lagi cuy. Itu lebih serem sih dibanding yang lu lihat. Karena gerak cuy. Karena gerak. Karena dia gerak. gitu cuy. Allah Akbar. Itu parah banget. Dan akhirnya besok paginya cerita lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga. Yang kedua dia ngomong kayak gitu. Tadinya dia juga udah trauma mungkin ya. Langsung panas dingin, langsung sakit. Hari keduanya dia tidur. Dia nemenin anaknya. Anak udah pada tidur, ini udah larut banget. Hari keduanya setelah dia ditampakin itu. Dia ditendang-tendang kakinya. Tendang-tendang gini. Ditendang-tendang terus kayak gitu. Dikira istrinya kan. Pas bangun anak kecil lagi ngeliatin dia gini. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Anak kecil lagi ngeliat gini. Takut kan, udah otomatis kaget kan orang bangun. Anak kecil dilempar bantal, dia dari kakinya dia pindah ke samping. Terus pindah lagi kayak gini. Kayak teleport gitu iya, ya. Tek gitu. Terus tapi ngeliatnya gini aja nih. Duduk begini sambil begini. Gila ngeri. Dan katanya mukanya pucet putih. Cowok cewek? Anak perempuan. Pucet putih. Nah itu tuh. Itu pindah-pindah cuy. Itu pindah-pindah. Dan pindahnya cepat. Jadi digebuk pakai si selimut, hilang ke sini. Digebuk, hilang lagi ke sini. Kata si bocahnya nggak kena gitu. Dan dia dengan kata-kata si om guanya ini ya, dia nggak ngomong dan nggak cuma geraknya cuma gini. Ngeliatin pindah-pindah. Itu serem banget, kata gue gila. Akhirnya ya gue pada pindah. Gue memutuskan untuk pindah sendiri dari rumah itu. Langsung gue pindah ke Curug. Oh ini lu yang cabut? Gue duluan akhirnya pada saat itu. Dan mau dijual, rumah itu nggak laku-laku. Pengumuman dijualnya itu rumah itu dari tahun 2007. 1 tahun nggak laku-laku rumah itu. 2007. Dari kita pembuatan dari harga 400 juta bikin rumah itu. Sampai terjualnya cuman ya 100 juta pun orangnya akhirnya nego di 90 juta. Karena udah saking sudah nggak, udah frustasi mungkin banyak gangguan juga ya. Itu udah nggak frustasi, mungkin kakek nenek gue udah segitu aja deh kita pindah. Gitu. Kita udah nggak udah capek, maksudnya kita diganggu terus. Padahal kita udah bikin kayak syukuran terus, kayak bikin pengajian, tapi malah makin epic gangguannya. Tapi lu ngedatengin yang bisa kayak gitu nggak? Pada saat itu mungkin lebih tepatnya kalau salahnya nenek kakek gue itu dia nggak memanggil yang ahli agama. Malah kayak ayo dong ke orang pinter lah istilahnya. Larisin rumah ini ya malah makin parah mungkin ya yang gue rasain ya, makanya lebih memilih ayolah cabut kita duluan aja. Karena wah gila sih. Karena dari bokap nyokap gue juga udah ngerasain setiap mau si nyemprot baygon ini dari yang kejadian itu, detik-detik mau pindah pun kayak pohon rambutan lah gini-gini sendiri. Kalau misalkan mungkin kalau daunnya aja gitu, kalau angin kalau daun masih logis lah ya, kita mikirnya angin atau apa. Ini batangnya dong. Gila. Kalau batangnya kan, waduh, kita jadi kemana-mana juga mikirnya. Juga kepikiran lagi, jangan yang pocong ditemuin om lu tuh dulunya musisi kali ya. Munculnya suara gitar soalnya. Oh iya, munculnya kenapa suara gitarnya lirih gitu. Sedangkan kan dia nggak bisa main gitar. Iya, soalnya
Ya Allah, abis ini mudah-mudahan gue bisa tidur nyenyak. Skip lah men. Capek banget gue. Ih, Kenapa dia muncul dari suara gitar dulu? Gue kan takutnya dia main gitar hero ya dialami dia. Gak tahu, gue gak ngerti. Shock gue, gue ya? gak ngalamin tapi gue gak denger cerita lu, gue shock tau. Iya, ya kurang lebih seperti itu yang dialamin sama keluarga gue sehingga memutuskan untuk Pindah akhirnya. pindah dari yang kita nggak ada beban jadi kita ngontrak aja deh daripada kita ngalamin yang kayak gitu terus hal-hal yang di luar nalar yang selalu kayak gitu sampai di setiap malamnya ada suara anjing yang nggak jelas anjing ternaknya logis nggak sih kalau anjing kayak gitu mulu tiap malam di depan rumah lagi Iya. Pasti ada sesuatu lah. sampai kita mau tidur aja nih kita kan selalu tutup pintu jam 11-an atau apa sampai kedenger lirih nih suara langkah kakinya jek 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 suara anjing nih sih bener aja udah dia ngegonggongnya keras udah kiri kanan pohon bambu pohon rambutan pohon bambu au ya gitu Gokil. au Nah, gue mau tanya nih Bob. Terus lu tahu nggak kabar yang udah beli rumah itu gitu? kalau kabarnya sih yang beli rumah itu ya orang yang bisa ya orang yang paham Oke. orang yang istilahnya makanya ini mungkin dia juga nggak ada budget kali ya. Iya. Makanya dia beli rumah itu ya. Kita juga udah kasih tahu nih rumah ini nih begini. Horor. Rumah ini tuh ya banyak lah kayak gitu-gitunya mungkin dia udah dikasih tahu sama nenek gue tapi dia malah udah bodo amat lah mungkin dia. Dan kata nenek gue juga masih hidup nih. Kecuali kakek gue. Dia udah left group duluan. Kakek lu yang live dulu. Anjir mikir lagi gue. Jadi katanya sih orangnya paham yang spiritual seperti itu. Oh dia bisa nge-handle Ya lah kalau ya. kata nenek gue tukang obat atau apa orang pinter lah, bukan tukang obat yang dalam tanda kutip tapi dia tukang ngobatin orang gitu. Orang pinter. Dia mungkin dia satu circle sama mereka. Lah itu mah temen gue katanya Iya, gitu. udah nggak apa-apa men. Jangan diganggu takutnya gitu kan. Tapi masih tinggal sampai sekarang yang itu. Masih. di sana? Pada waktu gue baru-baru kerja di perusahaan gue yang sekarang juga gue karena masih ada kerabat di sana, jadi karena tetangganya masih sedikit, kita ada tetangga yang masih stay dari tahun itu. Akhirnya kita selalu rame ke situ, rumah itu masih ada yang nempatin. Cuman ya sama sekali nggak kerawat mungkin ya. Jadi banyak banget kayak kalau rumah Atap lama gimana jatuh sih bukan gitu-gitu. ya lu tau gak sih kayak kusam-kusam kalau pinggir-pinggir rumah gitu kusam-kusam gitu lah. Wah itu kalau menurut gua ya itu rumah udah paling epic sih yang gue tinggalin sih. Jadi gue tuh suka mainin bola kecil juga kan ya. Jadi Apa nih bekel? bukan bekel, jadi kayak lu tau gak sih bola-bola plastik yang kecil yang segini nih warna-warni Oh, buat mandi bola. Iya buat mandi bola. Nah, gue tuh dulu pengen banget SSB cuy, pengen banget sekolah sepak bola waktu SD. Oke. Nah, nggak ada bola, gue Ada tendang-tendangin bola-bola yang buat mandi bola. Malam-malamnya tuh bola, jadi gue tidur bertiga nih, gue nyokap gue, bokap gue, ke bokap gue, ke muka bokap gue, aja bolanya. Loh ini siapa yang mainin bola? Taruh lagi di bawah, bunyi tak tok tak tok tak tok tak tok. Tiap malam tuh, makanya nyokap gue kagak betah loh kayak gitu tuh. Iyalah, udah ganggu banget itu mah. Ini ngeganggunya bener-bener parah gitu. Ya mungkin mereka merasa memiliki. Iya. Pesan moralnya buat teman-teman, jangan merasa memiliki. Nanti keganggu. Tapi menurut lu ya, kalau bisa nggak sih melihat keadaan yang di sana? Nerawang gitu? Ya nggak nerawang sih maksudnya. Kayak ya bisa dibilang gitulah. Maksudnya lu melihat keadaan yang di sana tuh memang bener seperti itu atau Rame. ya? Rame. Gue sih enggak sih, kalau gue nangkepnya dari cerita lu aja sih. Biasanya tempat-tempat atau rumah gitu ya yang di situnya udah banyak penampakan yang berbeda-beda lagi kan. Berbeda-beda. Beda-beda banget kan. Itu artinya rame dan ada sesuatu di situ gitu. Coba dulunya sebelum diwakafin apa gitu, itu perlu ditelusuri juga. Bener ya. Karena pasti ada sesuatu deh selain ini ya, ternyata itu tanah wakaf ya. Pasti ada deh sesuatu. Oh iya sih. Itu harus ditelusur. Nah pasti
gue yakin banget pasti ada sesuatu di rumah itu. Karena kalau nggak gitu nggak mungkin seramai itu sih. Nggak mungkin seramai itu. Dan kita juga bertahannya cuma 4 tahun ya. Logika aja rumah gitu ya. Rumah yang ditinggalin gitu. Tapi lu panas nggak sih hawanya tinggal di sana? Iya. Dan ngerasa kayak waktu berjalan begitu lama banget. Iya. Tapi panas kan, kayak panas ngap. Iya, Padahal kan apalagi di bambu. Iya, apalagi di dekat kamar yang si om gue ini nih. Itu kan ada kayak ruang tengah, itu kamar om gue ini, tangga. Wah, itu di situ pengapnya minta ampun. Padahal nggak ada barang apa-apa. Kedua, kalau misalnya sering muncul, sering ada gangguan intensitasnya tuh tinggi, itu energinya gede, Bob. Energinya gede, dan mereka untuk munculin, untuk menggerakkan benda itu butuh energi yang luar biasa gitu. Iya benar. Udah pasti, apalagi mainin bola tuh yang kayak gitu tuh. Ya, karena kan udah lintas dimensi lah istilahnya bener. Makanya itu, wah gila sih, pasti ada sesuatu. Ya aduh, gila. Nggak mau Jadi buat teman-teman hati-hati nih kalau yang mau beli rumah. Dilihat-lihat dulu lah, istilah kata tuh dilihat banget bibit bobotnya. Jangan sampai awal-awal nih senang-senang, pas udah jadi ini ke polisi. PDRT. Anjir, gue bahas pasti. Gue nggak ngikutin sih cuy. Temanya apa sih aja? Kenapa jadi bahas artis? Intinya harus dilihat bibit bobotnya lah. Mau itu pasangan, mau itu rumah. Pasangan, rumah, ya kan? Apalagi motor tuh. Anda pengalaman juga baru-baru ini. Pengalaman baru-baru ini. Beli motor, nggak dilihat-lihat nih. Rusak sampai rumah. Mogok. Awal-awal udah seneng nih gue. Seneng nih dengan harga segini, gue yakin nih motor beres lah. Dilihat-lihat dulu gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati gitu. Gila, gokil sih Bob cerita lu. Iya begitulah. Jadi kita memutuskan pindah. Nah, om gue juga nggak betah. Iyalah. Om gue akhirnya pindah juga. Saking gak kuatnya. Baru nih akhirnya akhirnya nenek gue gak ditinggalin, malah sering nginep di rumah gue yang gue tinggal. Karena kayak gitu, makanya rumah itu dikosongin sampai laku. Berapa lama tuh dikosongin sampai laku? Kayaknya itu lu bayangin aja, maksudnya gue kan pindah ya awal bulan 2008 ya. Ya akhir-akhir 2008 rumah itu laku. Oh, oke. Ya beberapa bulan lah nggak nyampe tahunan dari ya. pengumuman diumuminnya di tahun 2007. Untuk rumah itu dijual. Mungkin kalau misalkan zaman itu ada Facebook yang marketplace gitu ya, itu rumah udah laku kali ya. Bukalapak. Bukan beli rumahnya. Ini kan nggak ada website. Mungkin ada, cuman pada belum paham. Belum banyak yang pakai juga. Iya, belum banyak yang pakai. Dulu pakainya Asia Hidayah, Asia Warna, iya. Dulu kan kayak gitu. Jadi ya susah tuh rumah lakunya. Ya ada beberapa faktor mungkin nggak. Iya. Jadi gitulah rumah. Terus nenek lu sampai sekarang masih ada? Nenek gue masih ada. Tinggal di mana sekarang? Di Legok sini, Candu. Oh, tapi beda rumah lah ya, sama yang itu. Beda lah, cuman jadi nenek gue tuh punya patung dulu tuh pas pindah. Ini masih ada nih. Jadi pas patungnya patung petani gini nih. Oke. Patung petani nggak pakai baju, tapi dia bajunya tuh ditaruh di kelaminnya dia. Biar nutupin auratnya kali ya. Dia patungnya kayak gini, patungnya gede seukuran mungkin gimana ya? Apa? Setinggi segini, segede tripod patungnya. Itu pas pindah ikut dibawa, ternyata ada yang masuk ke patung itu banyak. Pasti. Di patung itu, akhirnya patung itu dibakar. Nah, patung itu dibakar, dibuang. Lu nandainnya gimana tuh ada yang masuk ke patung ikut? Itu kata si yang beli rumah itu. Kata si yang beli rumahnya itu. Iya. Itu ada yang masuk juga ke patung katanya. Iya. Ada yang masuk ke si patung ini karena beberapa baru jadi rumah yang di sini. Sempat ada beberapa kali juga penampakan. Bukan penampakan, cuman suara-suara dijailinnya. Oh. Akhirnya dapat telepon dari si yang beli rumah yang di ya Parung Panjang ini. Patung itu kira kita bawa, kita buang lah di Anta Berantah. Ada di tempat juga, cuma masih di Tangerang tempatnya, tapi kita buang. Ya buat teman-teman yang mungkin nonton nih, yang nemu patung itu,
Selamat menikmati ya. Itu saya yang buang sama bapak saya. Warnanya apa, spill dong bro? Warnanya ya patung transparan, pokoknya itu patung kurang ajar sih. Maksudnya, Silver atau bukan patung wujud manusia bawa pikulan dagangan gitu. Oh. Jadi pada masuk, katanya ada pada masuk ke situ, ada beberapa yang masuk ke situ. Yang masuk ke situ, kata si yang beli rumahnya kan dia paham ya, ngerti. Akhirnya si kakek gua nyuruh bokap gua sama gua, akhirnya bokap gua sama gua buang di jalan, buangnya. Biar mungkin kalau misalkan gua boleh kasih tahu lokasinya pas gua buang. Jangan nanti ya. ada yang beli. Nanti ada yang ngambil Iya. lagi. Ada daerah Tangerang lah pokoknya. Lagian juga Kata- sosoknya juga nggak ngenakin kan. Iya, itu parah sih. Kecuali dalamnya Dalamnya emas. baru lu Boleh. spill tuh biar mereka berburu. Tapi emang perempuan otaknya gini sih cuy. Iya. Duit terus Iya. man. Iya dong. Harus. Tapi nggak apa-apa sih. Ya gitulah. Wah gila, gokil Bob. Thank you banget nih. Gue shock tau, sumpah gue shock. Gue masih kepikiran yang suara gitar. Suara gitu. Gue tuh expect-nya, karena gue expect-nya gini, oh om lu masuk kamar, ternyata Karena ada memang lagi ada main gitar, gitu. ada gitar punya si dulu kan ada anak pungut ya. Nenek gue mungut anak. Ternyata anak itu bandel, dia punya gitar. Anak itu bandel dan dipulangin lagi lah. Terus nggak diurus lagi kayak anak titipan atau apa, gue nggak tahu ya. Karena punya anak angkat tuh si kakek dan nenek gue ini. Terus dia punya gitarnya taruh di lantai atas di gudangnya itu. Anak itu udah nggak diurus lagi, akhirnya sama nenek kakek gue. Nah itu gitar bunyi. Iya, nah itu gue nggak expect ternyata bakal ada penampakan Poci. Si Poci itu. Gokil. Sumpah gue udahan aja lah. Gue nggak mau ini lagi bahas Poci. Serem anjir, Serem ya? sumpah Tapi serem. lu pernah ngeliat yang bentuknya aneh gitu? Poci pernah, gue nangis dulu. Di mana? 2 SMP. Nih, gue cerita sedikit ya. Jadi tuh waktu gue 2 SMP sama nih nenek gue masih ada juga nih. Gue sering disuruh-suruh tuh Bob kayak beliin emak ini apa pokari yang kaleng sama kacang Garuda itu loh yang dibungkus. Iya. Bungkusan gitu. Nah kalau gue jajan kan dulu mah belum ada warung Madura gitu-gitu, Oh, belum iya, ada belum kan. ada. Jadi gue harus ke rumah Agen, sepupu ke gue. agen. Ya, agen lah, ya bisa disebut agen kali ya. Nah kebetulan yang jual bibi gue juga, cuma kan jauh tuh. Lu tahu kan rumah-rumah kampung kan Iya, jauh-jauh kan. Nah gue harus melewati, lu tahu ini nggak sih kayak warung gubuk yang anyamannya tuh anyaman bambu. Kalau misalnya pagi itu sama bibi gue yang lain dijadiin warung nasi uduk. Tapi kalau malam kan sepi tuh, nggak ada. Maksudnya nggak ada yang jualan di situ. Dan kalau gue lewatin situ jam 8 malam tuh udah benar-benar sepi banget. Nah pas gue udah pulang, gue ngelewatin gubuk itu, gue tiba-tiba pengen nengok aja nih ke kiri. Jadi gimana ya? Nah ini gubuknya nih. Ini gue jalan nih. Gue pengen banget lihat ke sini. Itu pas gue lihat pocong Bob, gede, tinggi, gemuk, lagi begini aja. Allahu Akbar, lari gue langsung. Lari gue ke nenek gue. Itu kan pakai kresek hitam gitu ya. Itu saking kencengnya gue lari, kreseknya robek, kena bungkusan snack kacang. Tapi itu Garuda. lu ngeliat full badannya. Iya. Wah kata gue gila, nangis itu gue. Nangis aja gue. Ada wujudnya? Ada. Apa? Mukanya gimana? Pucet aja gitu, pucet. Orang. Ih, hantu orang. Maksudnya wujudnya wujud orang bener-bener ada hidungnya gitu. Iya. Kalau gua kan cuma hitam kayak matanya. Oh, mata semua gitu. Kayak Pucet. gede banget. Ya ngebentuk ini, cuma kan karena gue ngeliat sekilas doang nggak begitu detail, tapi ininya pucet gitu. Mukanya kayak pucet. Pucet putih Pasi. ya. Iya, pasi. Pucet pasi terus agak gemuk gitu. Gemuk. Kok gitu ya bentuknya? Iya, makanya kata gue kok nggak kayak yang di film-film. Itu gue nangis. Bener-bener, kenapa lu nangis? Pocong. Bilang gila. Itu udah dari situ tuh gue takut lah sama itu. Karena bener-bener. Laki tapi yang ngeliat. Iya. Laki. Iya. Nah itu dulunya kan gue ada banyak lah sepupu gue ya namanya di kampung ya. Sepupu gue ngeliat juga tuh, katanya ngeliat. Jadi di belakang si warung ini kan masih ada kebun-kebun, terus ininya rumah sepupu gue. Nah ketika dia lagi di belakang dia sempat lihat juga pocong daerah sini. Itu sakit 3 hari, panas. Lu sakit? Enggak. Tapi gue nangis terus. Iya sih, kayak ngebayang. Kalau gue sih sampai sekarang ya traumanya. Iya. Kayak takutnya ya. Kalau gue sih ini mah mungkin otak guanya aja imajinasinya kemana-mana ya. Tapi pada saat itu waktu gue
waktu gue tinggal di sana kan gue masih jernih ya, otak gue nggak mungkin imajinasinya kemana-mana. Iyalah, lu masih Tapi kan itu kecil. iya masih kecil, kenapa dia mau nyerupai yang seperti itu? Ya gue takut lah. Iya. Ya sampai sekarang akhirnya gue ngebayang kalau tempat yang gelap atau tempat yang sepi atau ada rumah mungkin lampunya yang agak-agak redup gitu, gue pikirannya kayak gitu. Oh, ini kan depan teras gue remang warna-warna kuning nih. Tapi tetangga lu kan banyak. Oh iya. Jadi seperti itulah teman-teman, jangan terlalu apa ya, harus banyak-banyak bertanya kalau mau beli sesuatu. Iya, intinya gitu sih. Biar nggak zong lah ya. Biar nggak zong tuh, udah banyak tuh, motor lah, Pasangan, rumah, pasangan lu aja. Tapi lebih real life lagi yang motor sih. Iya. Gua itu. Karena kan lu baru mengalami. Baru mengalami banget. Pengen vintage tua-tua gitu kan. Sakitnya banyak. Iya, iyalah. Penyakit second kayak gitu. Kita nggak tahu nih apa penyakitnya. Iya, Oke deh, Bu. itulah. Thank you banget nih ya itulah udah sharing dari pengalaman rumah nenek gue yang seperti itu. Jadi teman-teman bukannya ada yang tahu mungkin kejadian-kejadian yang seperti itu bisa dibagi ceritanya juga di kolom komentar. Komen aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya lu mau pada cerita di channel gue juga, DM gue aja di IG @mildakurnia12. Yoi. Mantap. Oke, malam Jumat itu sampai sini aja. Thank you Bob Thank sekali you lagi. sama-sama Sehat-sehat tetanggaku, sehat-sehat. Sehat kalian Teman-teman juga yang menonton sehat-sehat semuanya. Ya, jangan lupa nanti malam Minggu, malam Jumat. Sabtu. Malam Nggak, Sabtu. Malam Sabtu kita nonton Bobby di kafe Di apa? Pennyland Pramuka, ini Bar and mantap. Resto di Matraman, Jakarta Pusat. Kenapa jadi promo di sini gue? Nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa nontonnya. Nonton ya guys. Thank you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.